Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di serial Revolusi Pendidikan dari Rumah, episode kelima. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan karakter atau akademik. Sebelum kita memulai belajar, marilah sama-sama kita niatkan untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari video kali ini bisa bermanfaat untuk kita di masa depannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dalam pendidikan kita nanti akan sering menemukan istilah yang namanya akademik dan karakter. Terkadang sampai saat ini akademik dan karakter ini selalu menjadi perdebatan setiap orang. Mana yang kiranya harus diajarkan atau dididik terlebih dahulu? Apakah akademik yang nanti sangat berguna untuk kehidupan manusia, terutama dalam nanti untuk masuk ke sekolah favoritnya atau ke dalam dunia pekerjaan, atau yang lebih harus didahulukan adalah pendidikan karakter, yang mana itu sangat berguna nanti untuk bisa diterima di lingkungan sosial ataupun profesional. Nah, maka dari itu kita akan mengulik bersama-sama tentang mana yang harus diprioritaskan sejak dini, apakah pendidikan akademik ataukah pendidikan karakter. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut tentang pembahasan ini, kita harus tahu dulu definisi atau pengertian dari yang namanya akademik atau karakter. Akademik itu maknanya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau bersifat ilmiah. Jadi misalnya, kalau ada seseorang yang mengatakan nilai akademiknya tinggi, maka yang dimaksud adalah kemampuan seseorang dari pengetahuannya, kepintarannya dalam mengetahui sebuah teori, atau kemampuan dan keterampilannya dalam melakukan sesuatu itu dikatakan tinggi. Nah, itulah yang dimaksud dengan akademik. Artinya, pengetahuannya, ilmunya, kecerdasannya terhadap sesuatu itu sangat tinggi. Itu yang dimaksud akademik. Nah, kemudian karakter itu maknanya adalah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa karakter itu adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, atau juga biasa disebut tabiat atau watak. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang mengatakan nilai karakternya tinggi, berarti yang dimaksud adalah bagaimana perilaku dari seseorang, etikanya, akhlaknya, pembawaan dirinya kepada orang lain, tutur kata, sopan santun, kejujuran. Hal-hal itulah yang disebut dengan karakter. Nah, dalam memulai sebuah pendidikan, apalagi kepada seorang anak, alangkah baiknya kita juga harus merencanakan dan mengatur strateginya sejak dini. Mau seperti apa pendidikannya, mau dibawa kemana arah pendidikannya. Semua itu seyogianya sudah harus dipikirkan secara matang-matang sejak awal. Sehingga ketika nanti kita sudah mulai melaksanakan pendidikannya, kita tidak kebingungan lagi harus melangkah kemana, karena kita sudah tahu arah tujuan kita, arah tujuan pendidikan yang mau kita raih. Kalaupun seandainya nanti di tengah jalan ada berbagai rintangan dan cobaan, kita jadi lebih berhati-hati dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Sebab kita sudah tahu kemana arah tujuan pendidikannya. Balik lagi tentang pembahasan akademik dan karakter. Mana kira-kira yang harus diajarkan kepada seseorang sejak dini? Mana yang harus diprioritaskan? Jawabannya adalah kedua-duanya. Jawaban idealnya adalah kedua-duanya. Sebab
Akademik dan karakter itu tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi, bagaikan dua sisi mata uang. Akademik itu penting, fungsinya adalah untuk mempersiapkan seorang manusia dalam menghadapi dunia kerja atau karirnya nanti. Karakter juga penting, karena fungsinya adalah mempersiapkan seorang manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan orang lain secara baik dan semakin mudah diterima oleh masyarakat. Tapi, kalau misal saya ditanya oleh seseorang, mana yang kira-kira jadi prioritas dari kedua hal tersebut? Apakah pendidikan akademik ataukah pendidikan karakter yang terlebih dahulu diajarkan? Maka jawaban saya adalah karakter. Ini bukan berarti ajakan untuk meninggalkan pendidikan akademik kepada seorang anak. Namun, yang saya maksud adalah porsi pendidikannya lebih banyak kepada pendidikan karakter daripada pendidikan akademik. Karena karakter ini ibarat sebuah fondasi dalam rumah, ibarat sebuah akar dalam pohon. Sebesar apapun nanti rumah yang ingin dibangun, sebesar apapun nanti pohon yang akan tumbuh, dan sebesar apapun nanti manusia yang akan menjadi seseorang, kalau fondasinya kuat, maka dia tidak akan mudah roboh. Tapi sebaliknya, kalau sejak awal fondasinya sudah lemah, maka dia akan rentan sekali untuk roboh. Kita langsung ambil contoh. Misal, ada seorang manusia yang sudah dewasa. Katakanlah profesinya seorang dokter. Akademiknya cemerlang. Setiap sekolah dan setiap jenjang pendidikannya selalu ranking 1. Sangat berprestasi dan sebagainya. Tapi karakternya sangat jelek. Etikanya tidak ada, kemudian suka merendahkan orang lain, kemudian sombong, dan lain sebagainya. Kira-kira apakah dia bisa bertahan pekerjaannya sebagai seorang dokter? Mungkin saja bisa bertahan kalau tidak ada dokter lain di dunia ini, cuman dia seorang. Tapi, kalau ada dokter lain di dunia ini yang pintarnya sama, cerdasnya sama, secara akademik pun sama pintarnya, tapi bedanya, dokter yang satu ini karakternya baik. Orangnya lembah lembut, perhatian terhadap orang lain, tidak merendahkan orang lain. Kira-kira orang akan pilih yang mana untuk berobat? Tentu jawabannya adalah yang kedua. Nah, itulah pentingnya karakter. Karakterlah yang membuat orang bertahan, bukan akademik. Tapi sekali lagi, ini bukan ajakan untuk meninggalkan pendidikan akademik. Yang idealnya adalah dua-duanya jalan berbarengan. Sebab resikonya nanti, jika seseorang itu hanya dididik karakter, namun akademiknya kurang, maka dia tidak akan bertumbuh. Orang mungkin saja senang atau bahagia dengan seseorang yang karakternya baik. Tapi kalau akademiknya pas-pasan, orang juga bingung apa kebisaannya, apa keahliannya, sehingga seseorang bisa memberikan rezeki kepada dia, memberikan pekerjaan untuk dia, memberikan upah atas jasa yang dia bisa lakukan. Nah, maka mari kita didik sama-sama anak-anak kita dari sekarang, tidak hanya akademiknya, tapi juga karakternya. Bahkan kalau perlu, ketika anak itu sudah mulai dewasa dan mulai bisa berpikir, galilah potensi dia, ajaklah dia diskusi. Kira-kira kedepannya dia mau jadi seperti apa, cita-citanya mau jadi seperti apa. Nah, kalau nanti sudah ketemu, segera arahkan semaksimal mungkin dan arahkan dia untuk selalu fokus dengan
apa yang ingin jadi keinginannya, supaya bisa mengasahnya hingga menjadi sangat ahli. Mungkin itu saja pembahasan pada episode kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Salah khilaf dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.